tahu kan anatominya uterus saat normal ya. Uterus normal itu kecil sekali ya, kecil. Ini kalau dia kehamil, dia akan membesar. Membesarnya akan terjadi apa? Hiperplasia dari sel-sel myometrium ya, hipertrofi dan ada penambahan juga ya. Di sini akan terjadi hipertrofi. Hipertrofi itu ini pada uterus ya, pada uterus dia ini tampak membesar karena ada apa? Hipertrofi. Ini gambarannya. Nah, ini adalah sel-selnya. Sel-selnya kalau itu dia tampak membesar ya. Tampak membesar. Ini ya, pada ini hipertrofi ya. Hipertrofi. Contoh dari hipertrofi adalah uterus membesar karena pengaruh hormonal. Di sini sel-selnya tampak padat ya. Kalau di pembesaran besar dia tampak hipertrofi ya. Hipertrofi itu selnya tidak bertambah ya, tidak bertambah, tapi dia apa namanya membesar gitu. Ini hipertrofi, ini otot jantung juga bisa terjadi hipertrofi ya. Misalnya hipertrofinya itu membesarnya biasanya pada gagal ginjal ya atau hipertensi. Dia sel-selnya akan hipertrofi ya, hipertrofi membesar tapi selnya tidak bertambah, hipertrofi ya. Nah, hiperplasia kemarin sudah saya jelaskan ya, hiperplasia itu penambahan sel karena pengaruh hormon ya. Misalnya pada endometrium, kalau perubahannya hormonalnya fisiologis maka terjadi pada saat menstruasi ya, yang terjadi tiap bulan. Di situ akan ada hormonal, terus terjadi head normal, peningkatan proliferasi endometrium karena rangsang hormon hipofisis, estrogen ya, dan lalu nanti akan terjadi peningkatan progesteron kira-kira 14 hari sebelum haid selanjutnya. Nah, problem hormonal ini nanti yang akan membuat saat mau menstruasi dia merupakan hiperplasia fisiologis, lalu dia akan terjadi menstruasi ya, dan setelah itu nanti akan mempersiapkan kembali untuk haid selanjutnya. Ini terjadi karena keseimbangan estrogen dan progesteron. Jika terjadi gangguan hormon estrogen, misalnya hormonnya estrogen sangat meningkat, maka akan terjadi hiperplasia patologis. Hiperplasia patologis itu nanti dengan adanya misalnya menstruasinya tidak selesai-selesai ya, harusnya kira-kira 5 hari maksimal seminggu atau 10 hari dia akan menstruasi ya, 1 minggu, tapi dia tidak berhenti bertambah banyak biasanya karena ada hiperplasia patologis. Gimana harusnya estrogennya menurun, dia tidak menurun, harusnya gantinya progesteron supaya mensnya berhenti, tapi dia tidak melaju, terus akhirnya terjadi suatu keadaan patologis atau bisa jadi pada usia perimenopause atau menopause ya, di mana hormon estrogen sudah menurun ya, sudah terjadi menstruasi atau perimenopause yang saat-saat akan menstruasi akan menopause itu harusnya dia terjadi gangguan keseimbangan hormon, kadang estrogennya normal, kadang suatu saat meningkat sekali ya, jadi sudah tidak mens selama sekali tahu-tahu menstruasi. Nah, itu harus waspada. Itu kenapa? Karena ada peningkatan hormon estrogen, lalu dia akan menstruasi lagi. Nah, bila estrogennya tinggi sekali akan hiperplasia ya. Hiperplasia itu kalau gambarannya estrogen endometrium itu adalah atrofi kalau usia premenopause atau perimenopause ya, atau menopause. Tapi di sini akan terjadi penambahan kelenjar ya, kelenjar endometrium karena pengaruh estrogen yang meningkat. Nah, itu adalah yang patologis sehingga
terjadi menstruasi, di mana tadinya dia sudah tidak menstruasi, akan terjadi menstruasi karena gangguan hormonal, ya. Nah, bisa juga yang saatnya mens tapi tidak selesai-selesai, panjang sekali. Nah, itu seringnya ada hiperplasia patologis di mana estrogennya seharusnya menurun, dia tidak menurun tapi meningkat, ya. Itu hiperplasia. Nanti kalau dilihat di mikroskop itu akan tampak bahwa kelenjar-kelenjarnya itu hiperplasia bertambah, begitu, ya. Kalau hiperplasia itu bagaimana sih tandanya? Ya, kalau hiperplasia itu jarak antar kelenjar itu makin rapat, begitu, ya. Nanti kalau praktikum kita akan lihat endometrium normal, endometrium yang hiperplasia, ya. Nah, hiperplasia patologis itu bisa jadi jinak atau jadi ganas, ya. Tingkatannya hiperplasia itu ada yang jinak, ada yang atipik, dan ada yang keganasan, begitu, ya. Nanti akan kita lihat saat di praktikum, yaitu contoh suatu masalah hiperplasia karena dari fisiologis sampai ke patologis yang disebabkan oleh stimulusnya adalah hormon, ya. Di sini adalah estrogen dan progesteron. Begitu juga contoh yang lain, misalnya pada prostat, ya. Pada prostat juga sama, pengaruh hormonal, ya. Dia akan hiperplasia, ya. Dia akan hiperplasia, kelenjarnya bertambah, ya, membesar, maka namanya apa? BPH, benign prostate hypertrophy, ya. BPH, ya, kita sering tuh nanti akan disingkat benign prostate hypertrophy, gitu, ya. Lalu ada lagi, kalau ini tadi saya cerita stimulusnya hormonal, ya. Ada lagi yang stimulusnya hiperplasia itu virus, ya. Di sini saya contohkan human papillomavirus. Kalau dia virusnya itu masuk ke epitel kulit, dia akan terjadi hiperplasia. Kalau yang jinak namanya hiperplasia atau kutil atau polip, ya, polip kulit, ya, papiloma kulit. Nah, itu. Tapi kalau dia human papillomavirusnya tipe yang high grade, ya, high grade itu yang bisa menyebabkan kanker, itu HPV 16-18, maka dia akan terjadi karsinoma serviks, ya. Kalau dia di serviks, gitu. Kalau di serviks uteri ada human papillomavirus 16-18, maka di situ kalau ada virus menempel di serviks, maka dia akan berproliferasi, ya. Berproliferasi, sel-selnya akan menebal, hiperplasia, disebabkan oleh apa? Human papillomavirus itu, ya, hiperplasia. Itu. Tapi hiperplasia juga ada yang membantu, ya, misalnya hiperplasia fibroblast. Untuk apa? Penyembuhan luka, ya, luka kita. Kalau ada luka, maka dari itu akan menutup karena apa? Terjadi hiperplasia dari fibroblast. Nah, ini, ya, ini kita lihat contoh-contoh uterus normal, ya, uterus normal. Nih, lihat mengenai endometrium. Endometrium yang dia akan berubah ketebalannya dan dia akan berubah kelenjarnya, ya. Ya, tadinya epitelnya ini, dia epitelnya bertambah, maka nanti akan berkelok. Ini mulai dari basa layer, terus dia akan menebal, ya, akan menebal. Ya, di sini akan menebal. Pengaruh apa? Ya, ini akan oleh pengaruh hormonal, ya, proliferasi fase, lalu akan terjadi ini kalau ini progres untuk dia akan menebal untuk kehamilan. Kalau tidak ada kehamilan dia akan lepas, ya. Ini kelenjar endometrium, kita ingat histologi, ya, histologi. Nah, ini ada namanya kelenjar, ini kelenjar, ini kelenjar. Kelenjarnya dilapisi epitel kolumnar. Nah, jarak antar kelenjar ini namanya stroma, ya.
stromanya ini tanpa hiperemi, itu maksudnya ada ini, ada banyak pembuluh darah ya, ada perdarahan. Ini ada perdarahan, maksudnya perdarahan bagaimana? Bila ada eritrosit di luar pembuluh darah itu namanya perdarahan. Nah, ini kalau seperti ini adalah masih normal ya, normal condong ke atrofi ini ya. Tapi kalau dia hiperplasia akan ditambah, kelenjarnya bertambah, jarak antar kelenjarnya akan makin sempit gitu ya. Ini masih normal ya. Nah, ini bila hiperplasia ya, hiperplasia lihat ini kalau normal ada jaraknya ya, jarak antar kelenjar. Tapi kalau di sini hiperplasia kelenjarnya tersusun padat. Kalau padat sekali gini, kelenjar ini belakangnya langsung kelenjar saling nempel, namanya istilahnya kalau di patologi anatomi itu tersusun back to back ya, belakang dan belakangnya saling berhimpit gitu ya. Nah itu ini masih kondisi jinak. Ini kalau sudah tampak kelenjarnya padat dan sel-selnya tidak bagus ya, ini adalah sudah suatu karsinoma. Jadi ini adalah normal, ini hiperplasia tidak non atipik ya, non atipik atau masih normal. Nah ini hiperplasia yang kelainan, yang keganasan ya, yang sudah namanya karsinoma gitu. Ya ini prostat ya, prostat sama, kalau masih normal kelenjarnya masih antar satu kelenjar dan lainnya masih tampak stromanya ya, masih tampak stromanya. Tapi kalau sudah hiperplasia dia akan stromanya akan baik ini bisa bertambah juga stromanya, tapi kelenjar-kelenjarnya juga bertambah ya. Ini. Nah, ini contoh kulit ya, kulit tadi saya sudah jelaskan. Kalau dia itu virus yang menempel di kulit, virus yang tidak high grade ya, dia masih jinak, lihat nih jinak ya. Dia akan menebal atau hiperplasia epitel. Kita ingat toh gambaran epitel squamous ya. Nah ini kalau hiperplasia, terus ada tumbuh papilomatosis ya, kayak papil-papil gini menebal. Ini verruca vulgaris, ini verruca kutil, bahasa umumnya namanya kutil. Kalau bahasa kedokterannya verruca vulgaris, penyebabnya adalah virus, human papilloma virus. Tapi ini yang low grade. Kalau yang high grade ya akan terjadi karsinoma ya. Kalau dia di epitel squamous, di epitel cervix, dia bila jangka lama akan terjadi namanya karsinoma cervix. Ya, biasanya squamous karsinoma non keratinizing atau keratinizing atau non keratinizing ya. Tapi orang kalau infeksi virus HPV 16-18 itu tidak semuanya pasti akan jadi kanker ya, kanker karsinoma squamosa. Bila ada infeksi, dan tidak semua orang ada infeksi akan terjadi kutil dan dia semuanya, karena semua tergantung daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, tubuh akan berusaha untuk menghilangkan virus-virus tersebut, sehingga tidak semua orang yang terinfeksi HPV 16-18 pasti akan terjadi kanker serviks atau kanker kulit ya. Kadang kalau daya tahan kita baik, virusnya tidak akan berproliferasi ya, tidak akan menyebabkan kanker. Maka dari itu kita harus tetap jaga kesehatan supaya daya tahannya kita baik ya. Kalau kita itu dalam kondisi sehat, jadi tubuh kita tuh kayak ada bentengnya ya, semua virus bisa dihilangkan ya. Jadi kan kita itu hidup di lingkungan yang bersih ya, tidak lingkungan yang steril. Jadi masih ada, tapi kalau daya tahan kita bagus, virus di sekitar atau kuman bakteri di sekitar kita tidak menyebabkan sakit. Tapi kalau kita lelah, daya tahan turun, nah itu makanya kuman virus di sekitar kita bisa menyebabkan sakit. Ini itu tadi hiperplasia ya,
Nah, ini sekarang saya akan hipertrofi ya, hipertrofi. Hipertrofi itu ukurannya bertambah ya. Sel-selnya ukurannya bertambah. Tetapi peningkatan ukuran sel yang menyebabkan pertambahan ukuran organ ya. Tidak ada penambahan sel baru, tidak ada penambahan sel baru pada hipertrofi, hanya selnya bertambah besar. Penambahan ukuran sel bukan karena pembengkakan sel, tetapi karena sintesa komponen struktural yang lebih banyak ya. Jadi bukan karena selnya bengkak, tapi karena sintesanya bertambah. Sel-sel yang dapat membelah karena respon terhadap stres akan mengalami hipertrofia dan hiperplasia. Jadi kadang hipertrofi didampingi dengan hiperplasia. Bila sel-selnya yang karena respon dapat terjadi pembelahan, ya. Pada sel yang tidak dapat membelah, misalnya miokardium, dia akan hipertrofi. Pada nukleus sel akan hipertrofi mengandung DNA lebih banyak karena sel mengalami penghentian siklus tanpa mitosis. Ya, jadi bila ada stresor ya, stresnya misalnya hormon atau hormon atau virus dan lainnya, itu kalau sel-sel yang bisa membelah saja yang akan mengalami hiperplasia. Tetapi kalau sel yang tidak bisa membelah, misalnya otot jantung, dia tidak akan terjadi hiperplasia di dalam sel otot jantung. Dia akan hanya hipertrofi. Hipertrofi berarti otot jantungnya akan membesar dan akan tidak terjadi hiperplasia. Ya. Ini hipertrofi fisiologis terjadi pada apa saja, ya. Hipertrofi itu bisa fisiologis dan patologis, ya. Kalau yang fisiologis itu yang normal, misalnya karena hormon-hormon tadi, ya. Misalnya hipertrofi otot karena peningkatan beban kerja, overload ya, workload, ya, dari karena beban kerja yang tinggi atau memang sengaja ya dia latih otot-ototnya, dia latih otot-otot tubuhnya, dia berat untuk olahraga ya kayak binaragawan, binaragawati atau olahragawan gitu ya, olahragawati itu ototnya pasti akan kuat ya. Itu terjadi apa? Hipertrofi ya, hipertrofi. Jadi kalau yang dibuat itu memang olahraga, tapi ada juga yang memang membesar karena pekerjaan ya. Misalnya kerjanya memang mengangkat-angkat, otomatis otot-ototnya akan membesar ya. Supaya apa? Supaya kuat menanggung beban-beban yang dia bawa begitu ya. Peningkatan ukuran masing-masing serabut otot sebagai bentuk respon peningkatan beban otot ya, sehingga sel lebih besar masing-masing serabut otot terbebaskan dari kerja berlebihan sehingga tidak terjadi cedera ya. Tadi menyiapkan karena kerjanya banyak gerak banyak mengangkat ya, maka dari itu ototnya akan hipertrofi. Nah, bisa juga hipertrofi otot jantung karena kelebihan beban hemodinamik, misalnya pada hipertensi. Orang kalau hipertensi itu akan terjadi beban pada ventricle sinistra ya. Ventricle sinistranya apa? Dia akan bekerja untuk memompa lebih kuat. Akhirnya lama-lama otot jantung yang ventricle kiri dia akan hipertrofi ya, namanya left ventricle hypertrophy ya, atau left ventricle hypertrophy ya. Nah, itu hipertrofi karena beban misalnya pada hipertensi atau juga bisa juga karena kelainan otot jantung ya. Otot jantung itu tidak berproliferasi, tapi ada juga sekarang yang bilang ada bisa berproliferasi tapi kecil ya, hampir tidak terlihat. Kebanyakan dia hipertrofi. Pertumbuhan fisiologis uterus ya pada kehamilan hipertrofi dan hiperplasia, tapi hiperplasinya juga kecil, dia lebih banyak hipertrofi ya.
hormon prolaktin pada masa menyusui itu juga terjadi hipertrofi ya. Selain hiperplasia karena hormonal menyiapkan kelenjar-kelenjarnya, juga ada terjadi hipertrofi, kelenjar-kelenjarnya lebih, sel-selnya hipertrofi gitu ya. Jadi hipertrofi kadang didampingi dengan hiperplasia tapi ringan ya, hampir tidak terlihat, tapi yang dominan di situ adalah hipertrofinya. Nah, ini mekanisme hipertrofinya ya. Apa yang terjadi ini ya, ada peran kerjasama ini ya. Ini nanti akan masuk induksi ya, ini ada faktor pertumbuhan, peragangan ini ya, hormon beta adrenergic, angiotensin, endotelin gitu. Ini adalah contoh pada otot jantung atau miokardium ya. Pada otot miokardium ini akan menginduksi proses transkripsi, induksi gen protein kontraktil, induksi gen embrionik ya. Reaksinya jaringan miosin alfa aktin jantung ya. Ini dan rantai berat, rantai ringan dan rantai berat akan terjadi peningkatan aktivitas otot ya. Nah, maka dari itu akan terjadi hipertrofi miokardium jantung ya. Nah, kebalikannya dari hipertrofi adalah atrofi. Atrofi itu ukuran selnya berkurang ya. Kenapa? Karena penurunan beban kerja, hilangnya persyarafan atau inervasi, berkurangnya suplai darah, nutrisi tidak adekuat atau penuaan ya. Sudah jelas ya. Misalnya pernah lihat orang sakit stroke? Pernah lihat orang sakit stroke? Pernah ya. Nah, pernah. Terus habis pernah lihat sakit stroke, stroke itu karena persarafan, maka dari itu dia ada bagian yang misalnya ada sumbatan, stroke kan bisa hemoragi, non hemoragi ya. Kalau yang sumbatan itu misalnya yang kena adalah untuk persarafan yang ekstremitas ya, ekstremitas atas atau bawah. Nah, di situ bila ada ekstremitas, salah satu saraf ekstremitas ya, yang terkena, maka dari itu dia tidak akan bisa menggerakkan, misalnya tangan ya, tangan kiri. Nah, tangan kiri tidak bisa digerakkan, lama-lama dia akan apa? Ototnya kalau lama tidak digerakkan karena stroke, mengecil atau atrofi ya. Itu contoh atrofi karena penurunan beban kerja atau hilangnya persarafan inervasi ya, karena ada gangguan persarafan sehingga tidak bisa dikerjakan, maka dari itu orang sakit stroke akan atrofi ototnya. Kecuali untuk menghilangkan atrofi itu dia harus fisioterapi. Fisioterapi itu dengan melatih otot-ototnya yang kena stroke, gangguan persarafan itu, supaya ototnya tidak mengecil, karena ototnya makin mengecil dia makin tidak bisa aktivitas ya. Berkurangnya suplai darah juga akan atrofi, nutrisi yang tidak akuat juga tidak adekuat akan atrofi juga, proses penuaan atau aging juga akan terjadi atrofi ya. Atrofi ya. Lalu lanjut, sel-sel yang atrofi itu hanya mengecil tetapi dia selnya tidak mati. Pada sel-sel yang atrofi itu terjadi apa? Akan menunjukkan adalah adanya autofagi, pengurangan jumlah organel ya. Autofagi karena pengurangan jumlah organel sel, terus akan tampak autofagi, komponennya tidak dicerna dan dikonversi menjadi granula berwarna coklat atau brown atrophy ya. Ini contoh karena penuaan ya, karena penuaan ini ya, otak itu akan terjadi atrofi. Jadi kalau ada hasil CT scan orang umur
55 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas ya bisa, atau ini contohnya 80, dia akan ya, tulisannya apa? Atrofi cerebri. Nah, atrofi cerebri itu mengecil ya. Aterosklerotik dengan adanya aterosklerotik ya. Kenapa kok bisa mengecil? Karena ada aterosklerotik ya. Ada gangguan nutrisi ke pembuluh darah ya, karena usia juga ada gangguan nutrisi sehingga dia akan terjadi atrofia cerebri ya. Itu ya, ini adalah yang normal nih, usia 60 36, yang ini usia atrofi ya. Itu contoh-contoh atrofi ya. Nah, ini tadi endometrium sudah ya. Endometrium ini atrofi juga. Kita lihat kalau yang normal itu kelenjarnya akan, ini tebalnya juga menipis, terus jarak antar kelenjarnya lebih jauh-jauh, kelenjarnya sedikit ya, ini atrofi ya. Atrofi, ini atrofi ya. Kelenjarnya kadang berdegenerasi kistik juga. Nah, melebar-lebar ini kistik, ini pada atrofi endometrium. Prostat juga sama, tadi kita lihat yang prostat itu kelenjarnya banyak. Nah, ini jadi kecil-kecil dan sedikit ya. Hati-hati kalau kecil gini kadang juga namanya suatu keganasan ya. Kalau prostat itu keganasan kecil-kecil tapi masih nampak membran basal, itu namanya post atrofi PAH, post atrofi prostat post atrofi. Jadi post atrofi hiperplasia itu kadang pada prostat kelenjarnya tampak kecil-kecil seperti ini. Tapi hati-hati, kecil-kecil kelenjar pada prostat juga sering suatu tampak keganasan. Maka dari itu kita harus teliti dan hati-hati ya. Di sini kalau yang normal itu atrofi kecil-kecil tetapi masih ada membran basal. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya enggak? Ada yang bingung enggak? Atrofi, hipertrofi. Halo, adik-adik, ada yang bertanya? Atrofi, hipertrofi. Dari saya belum ada, Dok. Enggak ya, jelas ya. Saya neranginya pelan-pelan dan dikasih contoh kok ya. Kalau aku nggak jelas, boleh langsung tanya ya. Ya, oh masih on cam semua. Oke, Denny Sukro, Vanessa. Yuk, mana yang lainnya? Ini berapa orang di sini? 40 ya. Ya udah, disimak ya. Biar nanti kalau udah menyimak tuh enaknya apa? Nggak usah belajar, sudah ingat gitu loh. Ya. Metaplasia itu apa? Metaplasia itu berubahnya satu sel menjadi jenis sel lain karena adaptasi terhadap lingkungan. Misalnya apa? Misalnya itu pernah dengar namanya sakit GERD. Orang-orang tuh pasien tuh kalau ngomong sakitnya, aku sakit GERD ya, GERD ya. GERD, GERD, singkatan apa GERD? Alfonso, tahu nggak GERD singkatan dari apa? Alfonso Septian Sianturi. Nah, GERD, pernah dengar penyakit namanya GERD? Gimana, Dok? GERD, nah, pernah ya? Orang sakit mah tuh mesti bilang sakit GERD. Apa itu GERD? Singkatan dari apa? Ada yang tahu nggak? GERD, GERD. Ada yang tahu? Gastrointestinal reflux disease. Ya, gastroesophageal, reflux ya. Jadi esofagus reflux itu asam lambungnya naik. Kita tahu kan bahwa kalau pelajaran histologi, sudah histologi semua belum? Semester 2 sudah tahu histologi ya? Ya, nah, histologi gaster itu apa? Mukosanya dilapisi epitel apa? Gaster.
Ayo. Epitel apa, Gaster? Epitel silindris. Kolumnar. Silindris ya istilahnya ya. Kolumnar ya, dengan adanya kolumnar ya. Kalau esofagus dilapisi epitel apa? Gepeng berlapis non-keratin. Nah, non-keratin. Nah, jadi esofagus itu aslinya dia epitelnya esofagus, dan gaster itu istilahnya kolumnar ya. Nah, kolumnar terus habis itu kenapa kolumnar di dalam gaster? Karena dia ada HCl lambung ya, ada HCl lambung. Coba bayangin kalau di dalam gaster itu epitelnya squamous ya. Squamous itu kan kayak yang di tangan kita ini. Kalau dia kena HCl, dia akan iritasi, perih. Maka dari itu diciptakan Tuhan di dalam lambung kita tuh epitelnya kolumnar. Ya, kolumnar dia tuh tahan asam. Bisa kenapa? Seperti itu karena makanan harus dicerna oleh HCl lambung, jadi supaya dia nanti bisa masuk ke usus halus untuk direabsorpsi, diambil vitaminnya, ya kan? Nah, karena di lambung itu ada HCl lambung untuk mencerna, maka dari itu epitelnya kolumnar. Ya, asam lambung bisa tumbuh tidak melukai apapun kalau dia ada di epitelnya kolumnar. Ya, nah dia reflux asam lambungnya akan reflux naik ke esofagus. Nah, karena terlalu sering reflux, ya, terlalu sering reflux, epitel esofagus yang tadinya dilapisi epitel gepeng berlapis tidak berkeratin, dia akan adaptasi menjadi epitel kolumnar. Ya, jelas ya? Jelas belum mengenai metaplasia? Jadi epitelnya yang di esofagus dia akan berubah menjadi kolumnar karena apa? Sering adanya asam lambungnya naik, reflux. Nah, akhirnya karena terlalu sering reflux, jadi epitel esofagus distal. Distal itu bawah, maka dari itu dia lama-lama akan metaplasia. Metaplasia itu yang tadinya epitelnya squamous berubah menjadi kolumnar. Kenapa? Karena paparan asam lambung, HCl lambung yang terus-menerus dia adaptasi, maka dari itu nama epitelnya berubah. Jelas enggak? Adik-adik jelas mengenai metaplasia ya? Jelas, Ada yang Dok. belum jelas? Nah, itu ya. Ini metaplasia ya. Begitu. Ini ya contoh, ini saya memberi contoh di sini adalah pada kolom di GERD tadi ya, di GERD. Nah, itu namanya GERD. Asam lambungnya reflux. Reflux kemana? Ke esofagus. Nah, epitel esofagus yang berubah, epitel esofagus distal ya, distal, esofagus yang distal yang bawah yang berbatasan dengan lambung gaster ya, itu akan menjadi metaplasia. Nah, esofagus yang epitelnya metaplasia itu disebut namanya Barrett esofagus. Barrett esofagus, B A R R B-A-R-E-T-T, Barrett esofagus ya. Jadi esofagus yang epitelnya berubah itu namanya Barrett esofagus begitu ya. Nah, ini ya. Ini gambarannya nih. Ya, epitelnya tadinya ini squamous nih. Epitelnya tadinya squamous ya, ini. Ini epitel gaster distal ya. Epitel squamous karena terpapar esofagus dia akan berubah jadi kolumnar ya. Nah, ini namanya metaplasia Barrett ya. Epitel kolumnarnya jadi itu akan jadi namanya prosesnya metaplasia, esofagusnya namanya Barrett esofagus ya. Jelas ya. Nah, ini esofagus, ini gambar beneran nih ya. Ini metaplasia ya. Epitel squamousnya jadi kolumnar ini. Nah,
Ini juga pada cervix, ya, cervix uterus, cervix uteri itu juga epitelnya kolumnar, ya, tapi karena dia radang, terus ya akhirnya jadi metaplasia squamous, ya. Jadi epitelial kolumnar itu bisa jadi squamous. Kenapa? Karena radang kronis, begitu, ya. Ini contoh dari metaplasia. Nah, itu adaptasi selnya selesai, ya. Adaptasinya enak dong, nanti gampang juga. Oke. Sekarang saya mau lanjut, ya. Masih banyak, ya. Lanjut, wah, masih ada semua. Masih mendengarkan. Saya senang nih masih mendengarkan semua. Oke, ya. Jelas enggak? Jelas ya? Oke, saya lanjut ya. Lanjut yang materi selanjutnya adalah bentar. Kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan nggak? Belum terlihat, Dok. Oke. Oke, sebentar ya. Bentar ya, materi kedua. Nah, masih sel. Ya, minum-minum dulu. Relax, santai aja ya. Mau sama nyemil-nyemil boleh. Biar apa? Biar tidak ngantuk. Bentar ya, bentar. Kita lanjut ke itu aja dulu ya. Kita masih ada beberapa materi akumulasi sel, penuaan sel sama jejas. Dan saya akan jejas dan kematian sel dulu ya. Ya, kelihatan? Jejas dan kematian sel. Terlihat, Dok. Kelihatan ya? Kalau ada yang nggak tahu boleh nanya ya. Boleh nanya langsung, halo Dok, aku mau tanya gitu ya. Oke, kita lanjut ke jejas dan kematian sel ya. Ini sudah kemarin sebagian ya saya terangkan. Ini lanjutannya ya. Kita kemarin sudah patologi berpusat. Kita kalau belajar patologi harus ada 4 aspek ya kan. Penyebabnya, patogenesisnya, morfologinya, ya, perubahan yang terjadi, lalu ada akan di klinisnya terlihat seperti apa ya. Ini kemarin sudah, tidak tak ulangin lagi. Nah, ini kita lihat di sini, bila ada penyebab di sini ya, etiologi, maka dari ini namanya ada jejas. Yang namanya jejas itu bisa trauma, gangguan nutrisi, gangguan genetik, ya, gangguan imun, ada infeksi, ada toksin, ya, toksin. Ya kayak kemarin tuh toksin tuh yang gagal ginjal pada anak-anak ya karena apa toksinnya bahan kimia tertentu ya kan. Nah itu pelarutnya sirup itu ya itu akan etiologi juga, itu namanya akan terjadi jejas di tubuh, ada infeksi ya bisa toksin, trauma dan kuman dan lain-lain. Nah jejasnya itu
penyebabnya. Nah, dia akan menyebabkan sakit. Kenapa bisa menyebabkan sakit? Akan terjadi gangguan di organ tersebut, ya. Proses biokimia apa saja yang terjadi? Akan terjadi gangguan struktur apa saja yang terjadi? Akan terjadi gangguan molekuler apa? Gangguan pada sel apa? Nah, akan terjadi kelainan kliniknya yang kita bisa lihat, ya. Klinik yang kita bisa lihat, misalnya ini etiologi, dia merusak sel-sel ginjal, ya, maka akan terjadi gangguan karena selnya ginjal yang terkena banyak, akan terjadi abnormal dari sel hingga dia masih reversible, dia masih kembali. Tapi kalau tidak, dia akan terjadi gangguan, misalnya pada ginjal akan terjadi namanya gagal ginjal. Etiologinya ada di sini, selnya akan menjadikan perubahan di sel, jadi sel akan terjadi apa klinisnya. Nah, itu ya. Itu namanya. Nah, ini karena berdasarkan ini maka saya akan bicarakan satu-satu. Ini jejas. Apa jejas ini? Jejas itu ya ini yang menyebabkan penyakit itu macam-macam ini ya. Jejas ya. Dengan kita belajar jejas, macam-macam jejas, kita tahu penyebabnya, kita bisa kalau orang sakit kita bisa ngobatin. Dan kalau bisa kita segera menghilangkan jejas itu supaya apa? Supaya bisa sel-selnya itu tidak rusak, ya. Sel-selnya reversibel, misalnya gagal ginjal akut. Kita tahu, nah kita segera terapi, kita segera keluarkan apa yang menyebabkan gagal ginjal akut. Seandainya itu terjadi pengacatan dan lain-lain, sambil menunggu ginjalnya bisa kembali normal, kita bisa keluarkan cairan yang tidak bisa keluar lewat urin, ya. Itulah terapi-terapi. Jadi kalau kita tahu sebabnya, kita bisa mengobati, ya. Gitu. Kita hari ini belajar apa itu jejas, macamnya apa saja, ya. Tapi jangan lupa pola pikirnya, seorang dokter harus tahu penyebabnya, patogenesisnya, terjadinya di sel apa saja, kelainan klinisnya apa saja. Baru kita belajar terapinya bagaimana, ya. Oh. Apa Mbak? Oh, nah, ya. Jadi sel itu dalam keadaan normal selalu berusaha homeostasis, memelihara keadaan lingkungannya. Dia akan berusaha stabil, ya. Pada tubuh dia akan berusaha seimbang. Nah, seimbangnya itu dijaga dengan apa? Dia adaptasi, ya, adaptasi. Dia mempertahankan jejas tidak menetap atau mengalami jejas menetap dan mati selnya, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang merugikan, dia akan adaptasi. Tapi kalau jejasnya yang dipertahankan itu dia selnya akan rusak, ya, akan rusak. Nah, itu adaptasi sel. Adaptasi sel terjadi bila stres fisiologik berlebihan atau suatu rangsangan yang patologik menyebabkan keadaan baru yang berubah untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel, misalnya hipertrofi atau atrofi, ya. Jadi sel itu tadi kalau ada sesuatu jejas, dia akan awalnya bisa ada yang adaptasi, ya. Kalau itu stresnya fisiologik tidak merugikan, dia akan adaptasi, ya, adaptasi atau bila stresnya itu merugikan, maka dia akan jadi bila segera ditangani, dia akan menjadi proses yang reversibel. Perubahan patologi yang dapat kembali bila rangsangannya dihilangkan atau penyebab jejasnya lemah. Itu yang reversibel. Kalau yang irreversibel itu menyebabkan kematian sel, ya. Nah, kematian sel kemarin saya sudah singgung ada dua, dengan nekrosis atau apoptosis. Kalau nekrosis itu selnya pecah, isi selnya keluar, akan terjadi reaksi di lingkungan sekitarnya, maka dari itu secara mikroskopik akan adanya leukosit PNN di situ, ya, reaksi peradangan lokal karena selnya nekrosis. Kenapa nekrosis menyebabkan reaksi berinflamasi? Karena pecah, ya, membran selnya pecah, organelnya keluar semua, ya, sitoplasmanya keluar,
maka akan terjadi reaksi inflamasi. Kalau apoptosis itu mati secara terprogram, dia akan menjadi fragmen, terjadi break, fragmen, apoptotic body, dan apoptotic body-nya itu akan difagositosis oleh sekitarnya sehingga tidak akan terjadi reaksi inflamasi. Kalau apoptosis tidak ada sel radarnya. Nah, jejas itu bisa reversibel dan irreversibel, ya. Kalau segera dihilangkan dan dihentikan sehingga penyebab jejasnya itu lemah, dia masih reversibel. Contohnya yang lagi marah, misalnya tadi sirup anak-anak, kalau dia minumnya baru cukup sudah ketahuan, oh ada ini, dihentikan segera diterapi, dia masih reversibel. Kalau tidak ketahuan, minum terus ya, terjadi gagal ginjalnya luas, nah dia irreversibel, itu contohnya ya. Begitu juga misalnya kalau yang pasien kegawatan oksigen ya, oksigen itu kalau orangnya ada gangguan pernafasan, airway-nya tidak lancar, oksigennya masuk dan kita segera bantu, sel-selnya tidak rusak ya. Tapi kalau kita telatnya telat, ya tahu oksigennya tidak masuk, selnya irreversibel ya, akan menyebabkan kematian gitu. Nah, ini jejas ada yang masih reversibel dan irreversibel ya. Ini kalau jejas masih ini ya, ada bagiannya yang reversibel bila segera dihilangkan ya, ini masih bisa kembali. Nah, yang ini yang sudah irreversibel, misalnya iskemia ya, iskemia tadi oksigennya menurun, mitokondria untuk oksigen, untuk apa? Metabolisme. Oksigennya menurun, terjadi fosforilasi oksidatif, ATP menurun, glikolisis meningkat, ya, pelepasan ribosom, penurunan sintesis, ya, pengendapan lemak, selnya reversibel ya. Yang ini masih reversibel. Nah, beda kalau yang ini yang irreversibel, hilangnya fosfolipid, perubahan sitoskeleton ya, kebocoran enzim. Nah, ini sudah yang irreversibel ya. Jadi kalau dia masih begini, ini masih bisa reversibel ya. Nah, ini dia akan kembali ini kalau sudah terjadi kematian sel ya, nanti dia sudah irreversibel ya. Gitu. Nah, ini contohnya gambaran dari apa ini? Siapa yang tahu? Ini ya, ini normal sel normal. Kalau dia masih ini ya, masih reversibel, dia ada gambaran, dia ada sel normal. Sel normal, ini skemanya ya, sel normal. Ada suatu jejas, nih ada jejas di sini. Selnya akan membengkak ya, pembengkakan retikulum, endoplasma dan dari mitokondria ya. Nah, ini kalau pemulihan dia membengkaknya hilang dan kembali normal. Kalau dia menerus maka dia akan terjadi kematian sel ya, kematian sel dengan bisa nekrosis ya, ini nekrosis. Nekrosis selnya pecah ya, pecah sehingga terjadi reaksi jaringan sekitarnya, infiltrasi sel radar, leukosit PMN. Nah, ini kematian sel ada dua, ada nekrosis dan apoptosis. Nekrosis itu karena ada jejas atau rangsang eksogen, terjadi pecahnya organel dan robeknya sel ya. Kalau apoptosis itu selnya terjadi kromatinya fragmentasi, jadi kelompok kecil dihilangkan oleh adanya, ini akan terjadi badan-badan apoptotik ya, fragmentasi, terus dia selnya kecil dan akan menghilangkan ya, gitu. Ini gambaran apoptosis ini ya, ini apoptosis. Kalau ini apoptosis ya, dia akan yang nekrosis, yang apoptosis ini ya, apoptosis dia akan menjadi fagositosis. Ini kalau yang tadi nekrosis ya akan pecah ya. Selnya pecah, organel di dalamnya pecah, sitoplasmanya pecah,
Nah, akan terjadi apa? Ini gambaran leukosit PMN, ya. Leukosit PMN di jaringan sekitarnya. Nah, ini skematisnya normal, injury, reversible atau irreversible, necrosis atau apoptosis, ya. Nah, ini gambarannya kalau apoptosis, ini selnya akan terfragmen dan akan difagosit, ya, oleh fagosit. Sel-selnya akan difagositosis hingga dia akan hilang dan tidak ada reaksi namanya reaksi peradangan oleh jaringan sekitarnya, ya. Kenapa? Bedanya apoptosis sama nekrosis, ya, yang satu ada peradangan, yang satu tidak ada, ya. Ini sel mati secara terprogram. Misalnya apa? Misalnya pada siklus sel kemarin sudah saya jelaskan, kalau ada DNA-nya rusak, dia tidak akan replikasi, ya. Kalau dia replikasi, wong sel rusak replikasi, dia akan jadi jaringan yang tidak sehat juga, ya. Jadi ada DNA checking atau DNA repair, ya. Kalau tidak bisa di repair, dia akan mati secara apoptosis. Jadi sel-sel yang rusak mati. Kalau terjadi gangguan pada proses apoptosis, bisa terjadinya suatu kanker, ya, neoplasma. Gitu. Ini penting banget nih, apoptosis. Ya, ini. Nah, tadi itu sekarang penyebab jejas. Jejas tadi apa saja di depan kita sebutkan. Ada hipoksia, ada agen fisik, ada zat kimia, obat, ya, agen infeksius, termasuk virus, bakteri, jamur, parasit, reaksi imun, misalnya apa? Penyakit autoimun, reaksi anafilaktik, ya. Gangguan genetik, defek pada genetik itu misalnya Down syndrome, ya. Hipoksia itu apa? Kekurangan oksigen, misalnya tadi saya sudah ceritakan, ya, kekurangan oksigen tidak segera ditangani, misalnya akan iskemia dan mati. Itu jejas, jadi masam jejas bisa hipoksia, agen fisik, kimia, infeksius, ya, imunologi, gangguan genetik, juga bisa aging, ya, aging, ketuaan, itu juga jejas, ya. Jadi sel-sel tua itu kalau dia genetiknya DNA-nya berubah, dia harus apoptosis. Kalau tidak apoptosis, dia akan terjadi neoplasma, ya, dan pertumbuhan jaringan yang tidak sehat. Tuh, ya, tahu ya, ini apa namanya? Itu ya. Nah, lanjut jejas dan nekrosis. Jejas sel dan nekrosis itu mekanisme umum, ya. Sistem ini tadi sudah tak jelaskan kenapa terjadi nekrosis. Jadi sistem intrasel rentan terjadi jejas di dalam sel, pemeliharaan integritas membran sel terganggu, akan terjadi respirasi aerobik dan produksi ATP, terjadi sintesis enzim dan protein berstruktur, reservasi integritas aparat genetik, ya. Ini akan terjadinya sistem yang terkait erat satu dengan lainnya sehingga jejas pada satu lokus menghasilkan efek sekunder yang luas. Konsekuensinya jejas sel bergantung kepada jenis, lama dan kerasnya gen penyebab dan juga kepada jenis, status, kemampuan adaptasi dari sel, ya. Jadi berat ringannya suatu jejas akan terjadi apa itu tergantung dari jenisnya, lamanya, kerasnya penyebab, dan apakah sel yang dikenain jejas itu butuh adaptasi atau tidak, ya. Ini mekanisme cederanya sel itu ada beberapa macam, antara lain respons sel terhadap rangsangan yang mencederai tergantung pada jenis cedera, durasi, dan keparahannya, ya. Ini mekanismenya, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa tergantung cederanya, lamanya, dan keparahannya.
toksinnya dosisnya kecil atau iskemia tuh lama atau cepat segera ditangani, kalau cepat pasti akan masih reversible ya. Kalau lama tidak segera dan jumlahnya besar ya, dia akan terjadi irreversible. Nah, itu kalau ada cedera sel tergantung jenis, keadaan, dan kemampuan adaptasi selnya ya. Jadi kalau ada sel dia akan cedera tergantung apa, lama dan keparahannya, terus jenis selnya itu bisa adaptasi atau tidak ya, kemampuannya sel itu untuk adaptasi terhadap cedera ya. Nah, cedera sel terjadi karena kelainan fungsional dan biokimia di satu atau lebih dari komponen sel ya. Jadi cedera sel itu tergantung dari apa saja ini ya. Jadi lamanya, keparahannya, cepat responnya bagaimana ya, dan kemampuan selnya untuk adaptasi dan proses kimia yang terjadi. Ini kita lihat ya, durasi ya makin cepat ini ya fungsi sel akan menurun tergantung dari ini ya. Kalau kita makin cepat dia akan makin reversible ya. Kalau kita lama dia makin selnya dead dan irreversible, maka akan terjadi gangguan fungsi ya, akan terlihat di mikroskop dan akan kelihatan secara makroskopik. So, ini mekanisme sel injury ya, ada tadi sudah penurunan ATP, peningkatan ini ya, ATP-nya menurun, hipoksia, dia akan menurun, dia akan mengganggu di mitokondria, sel injury atau nekrosis. Bila ini akan proses oksidatif ya, ini meningkat ini, lalu dia akan bisa terjadi apoptosis ya. Ini ada bila ada toksin ya, ini DNA damage ya. Jadi ini nekrosis, apoptosis karena DNA damage, dan bila ada inflamasi juga terjadi nekrosis atau apoptosis. Ini aspek biokimia yang penting sebagai perantara jejas atau kematian sel. Ada namanya akumulasi radikal bebas yang berasal dari oksigen, stres oksidatif yang terbentuk pada banyak kelainan patologi dan menyebabkan efek yang merusak pada struktur dan fungsi sel. Ini di sini akumulasi radikal bebas yang berasal dari stres oksidatif ya. Ini ada namanya istilah lagi radikal bebas. Radikal bebas itu bisa merusak fungsi sel ya. Ini bila kita melihat aspek biokimia apa yang terjadi yang menjadi perantara aspek biokimia yang menyebabkan kerusakan sel itu adalah adanya radikal bebas, hilangnya homeostasis kalsium dan meningkatnya kalsium intrasel, adanya depresi ATP, defek permeabilitas membran dan kerusakan mitokondria ya. Jadi kalau ada jejas, kenapa selnya bisa rusak? Karena ada ini akumulasi radikal bebas. Radikal bebas dari apa? Berasal dari oksigen, stres oksidatif ya pada keadaan patologik yang merusak sel. Jadi ini aspek biokimia yang terjadi pada sel itu adalah adanya akumulasi radikal bebas, hilangnya homeostasis kalsium, meningkatnya kalsium intrasel, depresi ATP, dan defek permeabilitas membran dan kerusakan mitokondria ya. Ini ya, bila ada stimulus maka di dalam ada depresi ATP, penurunan ATP, ada gangguan mitokondria ya, adanya membran damage, gangguan intrasel, kalsium meningkat, adanya reaksi oksidatif ya, reaksi oksigen spesies ROS ya, ini. Nah, ini penyebab kerusakan sel ya. Depresi ATP, membran damage, peningkatan intraseluler kalsium, dan reaksi oksigen spesies atau ini ya,
stres oksidatif, ya. Nah, ini nanti akan menyebabkan gangguan pada sel, ya. Akan terjadi kelainan pada sel, akan terjadi ini semua, ya. Nanti dibaca sendiri. Ini kita bahas satu-satu. Akumulasi radikal bebas yang berasal dari oksigen atau stres oksidatif. Ini istilahnya ada radikal bebas. Radikal bebas itu disebut spesies oksigen reaktif atau ROS, ya. Nah, ini merusak sel. Maka dari itu radikal bebas itu harus segera dihilangkan, ya. Radikal bebas itu menyebabkan cedera kimiawi, ya. Misalnya radikal bebas itu menyebabkan kelainan-kelainan patologis, ya. Radikal bebas berperan pada cedera kimiawi, radiasi, cedera iskemi, reperfusi, dan lain-lain, ya. Nah, radikal bebas itu spesies kimiawi yang berupa elektron tidak berpasangan di orbit luar dan memicu autokatalisis, sehingga molekul-molekul yang bereaksi dengan radikal bebas menjadi radikal bebas yang memperhebat kerusakan. Ini ya, radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Radikal bebas itu adalah ini ya, sel-sel penghasil energi akan mereduksi oksigen molekular menjadi air dari proses dihasilkan sejumlah kecil untuk oksigen reaktif yang tereduksi. Suatu proses yang terjadi di mitokondria, ya. Sebagian oksigen itu akan menjadi radikal bebas yang merusak, ya, merusak. Jadi prosesnya ini ada yang sebagian menjadi radikal bebas dan merusak lemak, protein, dan lainnya, ya. Nah, ini maka dari itu harus dihilangkan, ya. Nah, untuk menghilangkan radikal bebas itu, ya, ini radikal bebas menyebabkan menyebabkan kerusakan sel, ya, sel injury, DNA fragmentasi, dan lain-lain. Nah, ini maka dari itu dia butuh namanya antioksidan, ya, istilahnya all-membran vitamin. Ini dengan adanya antioksidan dia bisa menetralkan free radikal bebas sehingga tidak ada no injury, no cell injury, ya. Jadi ini bila ada radikal bebas, ini ada radikal bebas, ya tidak ada ini ya, all-membran vitamin E dan A, beta karotin adanya ini yang akan menetralisir adanya radikal bebas sehingga sel-selnya akan dipertahankan, ya. Ini adalah menetralkan free radikal no cell injury, ya. Kalau ini cell injury by free radikal, gitu. Ya, radikal bebas dapat terbentuk di dalam sel, ya. Ini melalui absorpsi radiasi ultraviolet, ya, dia dapat menghidrolisis air menjadi radikal bebas. Nah, misalnya lagi enzimatik atau obat-obat, ini CCl4 juga namanya radikal bebas, ya. Oksidasi reduksi ini juga akan menghasilkan zat toksik namanya radikal bebas. Ini ialah ini ya, superperoksida, hidrogen peroksida, ini radikal bebas. Logam juga akan menjadi radikal bebas. Nitrit oksid juga bisa menjadi radikal bebas, ya. Nah, ini radikal bebas, ya, radikal bebas macamnya ini semua. Nah, ini efeknya di sini, ya. Ada superoksid, hidrogen peroksid, dan lain-lain. Ini akan menghasilkan radikal bebas ini yang mempunyai efek perusahaan DNA. Nah, untuk menghilangkan ini adanya namanya antioksidan, ya. Konversi superperoksid dismutase. Ini adanya apa? Katalase glucation. Glucation peroksidase, ya, mekanisme of removalnya, ya. Nah, efek radikal bebas itu apa saja? Akan terjadi peroksidasi dan membran, akan terjadi modifikasi oksidatif protein dan gangguan pada DNA, ya. Tadi sudah disebutkan di sini, ya. Itu yang terjadi pada efek radikal bebas yang menyebabkan cedera pada sel.
Ini semua ya, peroksidase lemak pada membran, modifikasi oksidatif dan lesi pada DNA. Nah, caranya bagaimana untuk menyingkirkan radikal bebas? Tadi kan ada mekanisme ya untuk menghilangkan radikal bebas. Ini dengan apa? Adanya antioksidan ya, antioksidan menghambat inisiasi pembentukan radikal bebas, misalnya vitamin E, A, asam askorbat, glutation, dan sitosol. Besi dan tembaga dapat mengkatalisis pembentukan spesies oksigen reaktif. Enzim menghilangkan radikal bebas, mengurutkan hidrogen peroksida serta anion. Dan glutation peroksidase juga bisa mengkatalisis penguraian radikal bebas ya. Jadi ada radikal bebas, ada cara menghilangkannya dengan ini ya, ada antioksidan, besi dan tembaga, enzim dan glutation. Ini jejas akibat radikal bebas. Jadi radikal bebas tadi kalau tidak segera dihilangkan ya, tadi sudah disebutkan di sini ya, akan terjadi ini ya, kelainan patologinya ya. Nah, ini absorpsi ini dan lain-lain ya. Itu jejas ada radikal bebas adalah ini ya. Nah, ini terjadinya radikal bebas ya, tadi juga sudah. Nah, lalu kita akan melihat hilangnya homeostasis pada kalsium ya. Kita tadi kan belajarnya mulai dari sini. Ini ya, aspek biokimia yang terjadi pada jejas pada kematian sel. Nanti kita bicara gangguan sel karena apa? Radikal bebas. Dan sekarang yang kedua kita akan bicara mengenai aspek biokimia pada jejas. Jejas misalnya karena hilangnya homeostasis kalsium ya. Tadi kita sudah sebut gangguan homeostasis kalsium ini. Kenapa gangguan homeostasis kalsium bisa menjadikan kerusakan sel cedera ya? Yang kalsium itu merupakan mediator penting cedera sel. Cedera sel menyebabkan peningkatan kalsium intrasel yang dapat menyebabkan kematian sel. Tetapi gangguan homeostasis kalsium tidak selalu menyebabkan awal cedera yang irreversibel, tidak selalu ya. Dalam keadaan normal, kalsium itu di dalam sitosol dipertahankan dengan konsentrasi sangat rendah. Bila terjadi iskemi dan toksin akan meningkatkan konsentrasi kalsium dalam sitosol, mengakibatkan peningkatan non spesifik permeabilitas membran. Ya, ini kenapa kok peningkatan kalsium terganggunya kestabilan kalsium itu mengganggu karena ya kalau keadaan iskemi permeabilitas membran akan meningkat ya. Kita kan ingat kemarin bahwa sel itu ada membran sel dan membran selnya itu hanya molekul-molekul tertentu yang bisa keluar masuk dengan beberapa proses, tapi kalau permeabilitasnya berubah dia akan mengganggu ya. Maka dari itu selnya bisa rusak gitu. Ya, peningkatan kalsium mengaktifkan enzim yang merugikan sel namanya ATPase, akan terjadi deplesi ATP ya. Kita tahu kalau ada deplesi ATP akan terjadi gangguan dan kerusakan sel ya. Deplesi ATP kerusakan mengakibatkan jadi ini kalau ada peningkatan kalsium, enzim yang merugikan, ATPase meningkat, fosfolipase meningkat, protease meningkat, dan endonuklease meningkat. Gangguan kalsium meningkatkan permeabilitas membran, mengganggu produksi enzim-enzim yang akan menjadi kerusakan pada sel. Ya, ini. Nah ya, bila ada gangguan ekstrasel maka akan terjadi gangguan ya, injury. Akan terjadi gangguan permeabilitas yang meningkatkan hormon-hormon ini sehingga selnya akan rusak. Ini akan terjadi ini decrease ATP, fosfolipid ini. Nah, akan terjadi membran damage ya, akan terjadi gangguan enzim-enzim ini yang tadi saya sebutkan. Nah,
Terus yang penyebab ketiga tadi jejas akan terjadi depresi ATP, ya. Depresi ATP tadi kita sudah sebut-sebut akan terjadi penurunan sintesa ATP sehingga akan terjadi cedera hipoksik dan kimia atau toksik, ya. Nah, ini akan merusak sel, ya. Depresi ATP dan yang depresi ATP kurang dari 5-10% dari kadar normal akan depresi ATP, ya, akan terjadi apa? Aktivitas pompa natrium akan terganggu, ya, metabolisme sel berubah, kegagalan pompa kalsium, ya, depresi ATP dan akan terjadi kekurangan oksigen dan glukosa yang akan menyebabkan kerusakan pada sel, ya. Ya, ini kita sudah bicara mengenai apa itu, ya, jejas, ya, jejas, ya, ini jejas dan kematian sel. Jadi terus kita akan langsung yang lain, ya, masih ada 2 materi. Nah, masih ada semua. Udah, ya, udah belajar apa saja tadi kita. Adaptasi sel, ya, habis adaptasi sel kita apa jejas dan kematian sel, ya. Jejas dan kematian sel panjang, materinya banyak sekali tapi cuma hanya 2 kali pertemuan, makanya saya ngajarnya ngebut itu nanti bisa dibaca dibaca sendiri, ya. Materi selanjutnya tadi jejas kematian sudah, akumulasi intrasel. Tinggal 2, akumulasi intrasel dan penuaan sel. Ya, kita ambil akumulasi dulu, yang tua-tua terakhir. Ya, ini. Sudah kelihatan belum? Kelihatan nggak? Udah, Dok. Kelihatan, Udah, ya. Dok. Nah, ini akumulasi intrasel, apalagi ini, ya. Nah, akumulasi intrasel itu adalah gangguan metabolik di sel. Ya, gangguan metabolik di sel, akumulasi intrasel, apa itu, ya, di dalam intrasel ada apa? Ada timbunan, ya, nih akumulasi di dalam sel, ada timbunan lemak, protein dan karbohidrat, ya, bisa ada timbunan lemak, protein dan karbohidrat. Kenapa bisa terjadi dari apa? Akumulasi itu timbunan di dalam gangguan metabolik di dalam sel, ya. Kenapa? Karena ada gangguan yang berlebihan lemak, protein dan karbohidrat. Bisa juga karena substansi abnormal, ada bisa endogen, eksogen, dan bisa karena pigmen, ya, pigmen. Nanti kita lihat, ya, satu-satu. Eksogen itu mineral, air, lemak, protein, karbohidrat, endogen, pigmen, ya, pigmennya itu bisa macam-macam nanti. Nah, ini akumulasi intrasel yang abnormal. Misalnya ini di sini ada perlemakan. Perlemakan ini contohnya pada lever. Akumulasi intrasel, sel-sel heparnya ada akumulasi apa? Sel lemak. Histologi, masih ingat enggak gambaran sel hepar? Sudah praktikum hepar belum? Halo? Ingat enggak Sudah, Dok. gambarannya? Gambarannya sel hepar kayak apa? Selnya apa? Poligoner, berjejer, gitu. Ingat enggak? Lintang Gracia. Ingat enggak? Di dalam sel praktikum gambaran hepar itu ada itunya enggak? Ada gambarannya lemak enggak di dalam sel hepar? Hah? Dek Lintang? Enggak ada, ya? Enggak ada. Nah, di sini ada gambaran lemak, ya. Lihat kursor saya. Ini ada lemak. Ini sel hepar normal itu yang gini ini. Ini yang tidak normal, ya. Nah, ini gambarannya pada orang yang alkoholik, yang pecandu alkohol, ya. Jadi tingginya lemak pada hepar. Juga bisa juga orang yang obes, ya, itu juga akan terjadi fatty liver, ya.
Nah, ini perlemakan di liver. Normalnya dia tidak ada, tapi karena ada kelainan metabolisme, maka terjadi perlemakan atau fatty change ya pada ini. Karena penumpukan trigliserid di dalam sel dan butir-butir protein pada ginjal ya. Ginjal juga ada butir-butir protein. Butir-butir protein ini gangguan metabolisme juga ya. Ini ada namanya kebocoran yang pertama adalah pada alkoholik pecandu alkohol. Kalau yang kedua ini adalah adanya timbunan ya, timbunan karena apa? Kebocoran pada ginjal ya, untuk gangguan reabsorpsi akan terjadi timbunan butir-butir protein ya pada tubuh ginjal ya. Nah, akumulasi intrasel itu bisa terjadi saat endogen normal atau abnormal ya, karena kelainan genetik, metabolisme, pengemasan, pengangkutan dan sekresi zat. Ini akumulasi intrasel yang abnormal bisa karena timbunan ya. Misalnya pada penyakit spesifik ini akan terjadi timbunan zat-zat terutama di lisosom. Terdapat pengendapan akumulasi zat eksogen yang abnormal. Tadi ini yang endogen, ini eksogen. Kalau eksogen itu misalnya ada penimbunan partikel karbon, ya misalnya kemarin saya tunjukkan gambaran di paru ya, akumulasi eksogen abnormal. Kalau ini yang endogen dari tubuh, yang ini dari luar. Ya, ini tampak ya sel normal ya, sel normal ada akumulasi ini sel normal ada metabolisme ya, ini ada lemak nih, lihat nih, ini ada gambaran kuning-kuning kecil-kecil itu lemak ya, ini ada gangguan. Nah, ini akan terjadi timbunan nih ya, ada akumulasi intrasel. Ini enzim ya, tidak adanya enzim, harusnya ada enzim. Dia tidak ada apa-apa di sini, ini ada ininya. Ini pada nomor 1 kelainan metabolisme seperti ada pelemakan liver. Nomor 2 itu gambar mutasi yang menyebabkan perubahan pada pelipatan dan transportasi protein seperti pada defisiensi antitripsin ya, itu harusnya di metabolisme dia tidak, maka kalau di metabolisme dia akan hilang ya. Nah, ini tidak, dia akan terjadi timbunan intrasel. Ini juga ya, ini adalah gangguan-gangguan ini, ada enzim dan lain-lainnya, makanya dia akan terjadi akumulasi intrasel. Ini sel normal ya, terjadi gangguan-gangguan, maka dari itu ini intraselnya ada. Nah ya, tahu ya. Ini yang terakhir ini adalah akumulasi zat eksogen. Zat eksogennya itu kemampuan mengeluarkan partikel yang ditelan seperti monosidin ya, atau pigmen karbon. Ini ada dari luar ya, yang masuk lewat pernapasan, tidak bisa tidak bisa di metabolisme, sehingga terjadi penumpukan di intrasel ya, terjadi ini akumulasi intrasel ya. Tahu ya yang namanya akumulasi intrasel, bisa pada lemak ya, pada lemak itu dia tertimbun namanya trigliserid, kolesterol dan fosfolipid, steatosis, perlemakan, fatty change ya pada hepar. Dan karena apa? Hepar itu adalah organ utama metabolisme lemak. Pelemakan juga terjadi pada otot jantung, otot ginjal, otot dan ginjal. Ya, jadi pelemakan itu gangguan metabolisme lemak atau penimbunan lemak pada intrasel, tidak hanya pada liver, tapi juga bisa ada otot jantung, pada ginjal. Ya, kausal steatosis, toksin, malnutrisi, protein, BM, obesitas dan alkohol. Ya, timbunan lemak bisa disebabkan oleh karena ini ya, toksin, malnutrisi, protein, diabetes, obes, anoreksia dan alkohol. Ya, ini penyebabnya penimbunan
trigliserid di dalam hati ya. Kita nanti dibaca sendiri adanya dalam keadaan normal asam-asam lemak bebas dari jaringan lemak adiposa dan makanan ke sel-sel hepar. Di hati asam lemak akan teresterifikasi menjadi trigliserid dan juga menjadi kolesterol dan fosfolipid atau dioksidasi menjadi berbenda keton. Sebagian menjadi asetat. Agar dapat dikeluarkan dari hepatosit diperlukan apoprotein untuk membentuk lipoprotein yang masuk ke sirkulasi darah. Ya, proses ini terganggu sehingga dia tidak bisa dikeluarkan melalui sirkulasi darah, maka dari itu akan terjadi penimbunan. Ya, ini steatosis atau fatty change, bentar ya. Ya, ini steatosis atau pelemakan tadi bisa karena apa saja, alkohol, CCC4, CCl4, anorexia, ya, itu. Nah, ini gambarannya, ini ya terjadi penimbunan lemak, ya gangguan tadi metabolisme tadi terjadi penimbunan lemak sehingga di jaringan lemak lever ini ada. Ini contoh pelemakan pada lever. Tapi kita tadi tahu pelemakan tidak hanya terjadi pada hepar ya, bisa pada organ lain. Nah, ini pelemakan ya bisa pada jantung, bisa pada jantung. Lemak ditemukan di otot jantung dalam bentuk butir-butir halus ditimbulkan oleh dua pola ya, hipoksia yang derajat sedang dan lama akan menjadi anemia berat menyebabkan pengendapan sel lemak ya. Jadi ini kenapa di jantung bisa terjadi perlemakan karena hipoksia lama ya, pengendapan lemak di dalam sel ya. Ini kalau pada hati sudah jelas ya. Nah, ini timbunan kolesterol, ester kolesterol ya, sebagian sel menggunakan kolesterol untuk mensintesa membran sel tanpa menimbulkan akumulasi kolesterol. Ya, jadi sel-sel itu menggunakan kolesterol untuk mensintesa membran sel, biasanya tanpa terjadi akumulasi kolesterol. Tapi pada beberapa keadaan akan terjadi terbentuknya sel-sel tersebut, misalnya pada arteriosklerosis, santoma, peradangan dan nekrosis, kolesterolosis, dan pigment tipe C. Ya. Ini akan terjadi gangguan kolesterol dan terjadi akumulasi kolesterol. Ya. Arteriosklerosis jelas sekali ya. Coba nanti dilihat. Histologi arteriosklerosis di situ pasti akan ada timbunan kolesterol. Nah, ini coba nih kita lihat ya. Kolesterol, ester kolesterol ya. Ini di sini kolesterolosis, makrofag yang berisi kolesterol ya, makrofag ini berisi kolesterol seperti sel busa ya. Nah, ini adanya ini timbunan kolesterol ya, pada tanda panah nih ya. Ini adalah makrofag berisi kolesterol seperti sel busa. Ini secara mikroskopik. Ini kolesterolosis pada tanda empedu ya. Ini ada lagi arteriosklerosis, santoma. Ini contoh-contoh timbunan kolesterol ya. Nah ini saya kasih contoh di sini ya. Ini tadi gambaran timbunan kolesterol pada empedu ya, namanya kolesterolosis ya ini. Terus saya kasih contoh lagi timbunan kolesterol pada arteriosklerosis. Plak arteriosklerosis adalah apa? Plak pada sel otot poros, ada tunika intima aorta. Ingat ya, pembuluh darah ada tunika intima. Nah, dari tunika intima itu
ada timbunan kolesterol, ya. Timbunan kolesterolnya itu tampak kuning, nih ya. Kita lihat nih timbunan kolesterol, ya. Ini adalah kristal kolesterol. Ini adalah tembun darah yang normal. Ini ada plak, plaknya itu timbunan kolesterol. Bila di mikroskop dia akan tampak timbunan kolesterol, ya. Ini pada arteriosklerosis. Nah, ini suatu saat plaknya bisa pecah, maka dari itu bahaya akan langsung menutup, akan terjadi. Kalau ini pada pembuluh darah jantung, dia akan terjadi namanya akut myocardial infark, ya, atau AMI. Tuh, ya, ini ya, ini endotel, ya, endotel jantung, endotel pembuluh darah, ya, dari hiperlipidemia, terus dia akan gangguan disfungsi otot, ya, dia akan terjadi timbunan. Nah, ini prosesnya, ya. Nah, timbunan protein, apa itu timbunan protein di dalam sel pada tubuh ginjal, ya. Ini pada tubuh ginjal ada timbunan protein, ini namanya pada timbunan intrasel protein yang eosinofilik, ya. Ini contohnya pada amyloidosis, reabsorpsi butir-butir protein di dalam tubuh ginjal, ya. Ini timbunan protein abnormal atau amyloidosis. Kelebihan protein dalam sel menyebabkan timbunan hingga secara morfologi, ya, secara mikroskopik tampak butiran-butiran, ya. Ini butiran-butiran warnanya merah eosinofilik pada tubuh ginjal, ya. Ini tubuh ginjal menyebabkan protein uri di ginjal, sejumlah kecil protein tersaring di glomerulus secara normal diserap ulang melalui pinositosis pada tubulus proksimal. Bila kebocoran hebat di filter glomerulus akan terjadi peningkatan reabsorpsi protein di dalam vesikel. Vesikel tersebut menyatu dengan lisosom membentuk fagolisosom, maka akan tampak sebagai butir-butir hyalurin merah pada sitoplasma, ya. Proses ini masih reversibel, ya. Tadi timbunan ada apa saja, ada kolesterol, ada lemak, ada protein, ya. Nah, ini gangguan metabolisme protein juga, ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini ada perubahan hialin, ya. Hialin pada ekstrasel ini berubah menjadi degenerasi hialin merah muda, ya. Bisa dilihat dengan pengecatan hematosilin eosin berupa rase badis, hialin alkoholik naluri, ya. Hialin ekstrasel sering pada diabetes mellitus kronik, ya. Maka pada orang DM akan terjadi perubahan hialin pada dinding arterial ginjalnya, ada hialinisasi, ya. Karena apa? Karena ada ekstravasasi protein plasma dan pengendapan materi di membran sel. Nah, ini ada gangguan glikogen, ya. Glikogen, timbunan glikogen bisa dilihat dengan pengecatan HE atau PAS atau phage farming, ya. Sering pada orang dengan gangguan metabolisme ginjal, orang diabetes mellitus, ya, pada tubulus contortus proximal dan distal. Sering ada tampak timbunan glikogen, ya, tampak glikogen pada tubulus contortus proximal. Jadi problemnya di ginjal. Maka dari itu kenapa orang diabetes sering terjadi gangguan ginjal, karena terjadi gangguan perubahan timbunan hialin, ya, hialinisasi, dan ada timbunan glikogen. Nah, lalu kita akan lihat ada yang terakhir, ya, ini pigmen. Pigmen itu bisa endogen, bisa eksogen, ya. Kalau endogen itu yang dari tubuh, ya. Pigmen itu timbunan pigmen di dalam tubuh kita, di dalam sel, Bisa eksogen, misalnya kalau orang itu tadi sudah saya sebutkan, kalau dari eksogen, ya, dari orang yang kerja di tambang, orang yang kerja di polusinya tinggi, maka di paru-paru ada jaringan makrofag isinya bukan, ya, atau antrakosis gitu pada worker penambang batu bara,
Juga pada orang pembuatan tato itu juga eksogen, dia memasukkan pigmen ke dalam kulit, ya. Itu pigmen, kalau ini yang eksogen, ini yang endogen, bisa dari lemak, ya, bisa dari radikal bebas, ya, bisa juga dari merah hemosiderin itu dari darah, ya. Ini pigmen bisa eksogen dari luar, bisa endogen, ya. Ini dari endogen, ya, pigmen melanin dia di dalam sel, ya, di sitoplasma, ya. Pigmennya kenapa dia biasa dari enzim tyrosinase, ya, dia ada pigmen melanin timbunan di sel. Nah, ini pigmen endogen adalah ini, ya, pigmen endogen di sel hati, ya, kuning coklat berganda. Ini sel hati ada selain tadi, kalau kita lihat tadi ada timbunan lemak, ini ada timbunan pigmen warna kuning coklat, ya, ini warna kuning ini ada timbunan di dalam intrasel. Nah, ini juga ada timbunan sel spesifik besi, ya, timbunan Fe, ya, gitu. Nah, terus ini sudah ini timbungannya kalau pengendalian abnormal kalsium, ya, dia kalsium di dalam sel, dia akan, kalau penimbunannya tapi pigmen, kalau ini penimbunannya abnormal garam kalsium di jaringan tubuh, maka dia akan terjadi namanya kalsifikasi distropik, ya, akan ada pengendapan lokal pada jaringan kalsium darah normal, tidak terjadi gangguan metabolisme kalsium, ya. Jadi di kalsium darah masih normal, tidak ada gangguan metabolisme, tapi terjadi ateroma atau aterosklerosis tahap lanjut, ya, ini atau kalsifikasi metastatik itu adalah pengendapan garam kalsium pada jaringan normal, ya. Ini bila ada gangguan timbunan kalsium, ya, kalau pada katup jantung dia akan terjadi kekakuan otot katup jantung, ya. Ini tampak katup aorta yang tidak terbuka pada jantung dengan stenosis aortik kalsifik, ya, karena ada timbunan kalsium, ini, ya, akan terjadi gangguan. Nah, itu, ya. Jadi bisa terjadi yang tidak mengganggu, tapi bisa juga mengganggu bila pengendapannya garam-garam kalsium di jaringan bersama sejumlah kecil besi, magnesium, akan terjadi kalsifikasi distropik dan kalsifikasi metastatik, ya, akan terjadi gangguan organ. Nah, sekarang yang terakhir. Terakhir penuaan sel, ya, tinggal dikit lagi, bertahan bentar lagi, ya. Nanti akan saya bagikan poin-poinnya untuk bisa dibaca sendiri. Yang penting saya sudah ngasih overview, ya, caranya belajar. Nah, penuaan sel atau aging, ya. Ada pepatah dari Shakespeare itu penjelasan penuaan sel dengan deskripsi mengenai 7 age of man. Penuaan dimulai saat pembuahan, ya, orang itu kan berubah menjadi tua, gitu kan. Di penuaan itu dimulai dari pembuahan, proses diferensiasi, pematangan organisme dan sel-sel, dan pada waktu tertentu menyebabkan penurunan progresif kapasitas fungsional dan yang menandai penuaan dan berakhir dengan kematian. Jadi ini penuaan itu dari pembuahan, kita bertumbuh, dan akhirnya menjadi tua betulan, terus akan jadi kematian. Nah, penuaan itu terjadi perubahan fisiologis dan struktur dari hampir semua sistem organ. Ya, penuaan atau aging itu dipengaruhi oleh genetik, diet, kondisi sosial, penyakit-penyakit terkait usia, aterosklerosis, diabetik, dan osteoartritis, ya. Pasti, ya, kalau genetik ada orang yang gampang aging, pola makan tidak teratur akan terjadi aging, kondisi sosial,
aterosklerosis ya, maka dari itu kita harus menjaga kesehatan, makan, olahraga, bekerja, ya, berpikir positif, begitu. Terjadi perubahan sel, akumulasi progresif, cedera subletal, bertahun-tahun, dan ini sel itu menjadi tua, ya, sel itu menua, dia akan terjadi gangguan di metabolisme sel dan dia akan bisa terjadi kerusakan sel. Nah, terjadi ini kalau sel-selnya itu yang sel-sel tua tidak hilang, dia akan terjadi gangguan, ya, gangguan penurunan fungsi sel dan kematian sel. Ini penuaan sel atau aging. Penuaan sel itu apa? Kita sudah tahu adalah penurunan progresif pada kapasitas proliferasi serta rentang usia sel dan efek pajanan yang kontinu dari pengaruh eksogen yang menyebabkan akumulasi progresif dan kerusakan organel dan sel. Ya, sel-sel yang tua itu akan terjadi akumulasi progresif kerusakan organel dan sel. Nah, perusahaan aging itu apa saja yang terjadi pada gangguan struktur biokimia dan penuaan sel ini ya. Kalau ada aging itu apa saja sih yang terjadi pada sel? Nah, penurunan fosforilasi oksidatif pada mitokondria, penurunan sintesis protein enzim dan lainnya, penurunan kemampuan nutrien dan penurunan perbaikan kromosom ya. Pada sel akan terjadi perubahan nukleus yang irregular dan berlobus ya, dan akan terjadi peroksidase akumulasi pigmen leukosin, glikosilasi non enzimatik ya, yang menyebabkan terjadinya katarak dan lain-lainnya. Ya, ini aging ya. Aging, kenapa ada aging? Penuaan sel karena akumulasi, dan penuaan itu akan terjadi pada sel apa saja yang terjadi adalah seperti ini ya, aging. Nah, kalau ini ya, jumlah sel akan terjadi pada aging, penurunan replikasi sel ya. Gitu. Nah, penuaan aging itu mempengaruhi gen yang mempengaruhi penuaan apa saja? Insulin growth factor 1, IGF-1, penurunan jumlah signal IGF-1 karena penurunan asupan kalori atau mutase, menambah rentang usia, mengakibatkan jumlah kinase dan menyebabkan padamnya sejumlah sel yang memicu terjadinya penuaan ya. Penuaan dipengaruhi gen, reseptor, dan sinyal spesifik. Nah, ini penuaan atau aging tadi terjadi apa? Akumulasi kerusakan metabolik dan genetik ya. Maka dari itu ini penyebabnya apa? Adanya spesies reaktif, kerusakan oksidatif ya, akumulasi lipofusin ya, ini kenapa terjadi penuaan sel ya. Nah, ini aging kita tadi sudah lihat bahwa ada kerusakan yang kumulatif, kerusakan oksidatif ya. Berkurangnya mempertahankan antioksidan ya. Jadi di sini aging itu ada kerusakan kumulatif sel-sel yang menumpuk ya menjadi toksik, terjadi radikal bebas ya. Nah, ini juga terjadi karena pajanan lingkungan, radiasi dan lain-lain akan terjadi penuaan sel dan juga kurang bisanya sel untuk mempertahankan antioksidan ya. Nah, maka dari itu untuk menghambat, karena kita tahu penyebab penuaan sel seperti ini, maka dari itu kita bisa mengurangi ya efek-efek penuaan ya, mempertahankan, tapi tetap kita biarpun sudah tahu penyebab, kita hanya bisa menjaga, tetapi tetap secara kita tetap akan menjadi tua. Tidak ada orang yang tidak akan menjadi tua ya. Ini pada sel itu ketidakmampuan mempertahankan oksidatif ya, antioksidan, ketidakmampuan memperbaiki DNA. Nah, ini yang menyebabkan semuanya ini penuaan aging. Nah, ini ya, ada genetik faktor dari dalam, ada dari faktor lingkungan. Gangguan dari DNA repair, ada dari ini IGF-1 pathway ya, ini akan terjadi cellular aging ya. Kalau lingkungan ada free radical
bebas damage dan lainnya akan terjadi cellular aging. Nah, sudah selesai akhirnya. Sudah selesai semua. 4 lebih 5 menit. Ada pertanyaan mengenai aging? Penuaan ya, aging, jejas, adaptasi sel. Adaptasi sel, jejas, aging, dan akumulasi intrasel. 4 materi, 2 jam. Cukup jelas ya? Gimana? Adik-adik, suster? Ya, Jelas, Dok. nanti pokoknya secara garis besar saya sudah jelaskan, nanti materi akan dibagikan supaya bisa dipelajari sendiri ya. Kalau tidak tahu bertanya. Ya, begitu adik-adik. Masih ada kuliah lagi setelah ini? Ya, sudah habis ya? Ya. Ya, Benedictus Abi. Benedictus Abi masih ada? Yuk, on. Maria, Mario, dan masih semua ya. Ya, masih semangat, wajahnya masih seger. Ya. Terima kasih semua adik-adik, suster atas perhatiannya. Kuliah saya pada hari ini semua masih on cam. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat ya. Nanti sama ketemu di praktikum ya. Terima kasih.